Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم أما بعد. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, mu'takifin dan mu'takifat segenap jemaah Masjid Al-Huda yang semoga insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya dan dengan izin darinya Allah mempertemukan kita kembali di malam yang insyaallah diberkahi ini dalam nuansa ketaatan selepas menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Dan kita berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu semoga Allah melipat gandakan dari setiap amal ibadah yang kita lakukan, menerima amal ibadah salat kita, baik gerakan berdiri, rukuk, sujud dan kekhusyuan dalam salat kita. Semoga semuanya menjadi wasilah dan pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita tunaikan dan curahkan kepada junjungan seluruh alam pemimpin para nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, membawa umat manusia dari zaman kegelapan jahiliyah, dari zaman kesyirikan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya hidayah Islam. Baik, di pertemuan kita terakhir kita sudah membahas tentang al-musannif. Al-musannif itu yang dimaksud adalah penulis. Penulis dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah senantiasa memberikan nikmat kubur di dalam alam barzakh untuk beliau. Dan juga kita sudah sedikit menyinggung tentang yang mensyarah dari kitab Usul Salasah ini, yaitu adalah Dr. Shalih bin Al-Fauzan, ya, atau Syekh Shalih bin Fauzan. Maka jika sudah kita bahas tentang musannif dan juga sudah kita bahas tentang pensyarahnya, kita akan langsung masuk ke dalam matan dan penerangannya, ya, yaitu adalah berada di halaman nomor yang ke-15. Yang membawa kitabnya silakan dibuka, yang membawa handphone dengan aplikasinya, karena aplikasinya sudah juga banyak, ya. Aplikasi kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah atau kitab PDF-nya itu juga sudah banyak. Kita masuk pada matan yang pertama, ya. Jadi kalau saya istilahkan kata musannif berarti penulis. Kalau saya istilahkan qala syekh berarti yang dimaksud adalah pensyarahnya atau Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan, ya. Nah, di sini di halaman ke-15 muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab musannif. Di sini beliau memulai dengan basmalah, ya. Basmalah yakni adalah bismillahirrahmanirrahim sebelum masuk kepada matannya. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Jadi di sini akan kita terangkan terlebih dahulu tentang bagaimana agungnya memulai sesuatu, bagaimana berkahnya memulai sesuatu berupa kebaikan dengan ucapan
basmalah. Ya. Nah, di sini Syekh Shalih bin Fauzan beliau menerangkan ya bahwasannya yang pertama penulis memulai risalahnya, risalah itu maksudnya adalah artikel pendek ya, karena memang matannya itu yang dibuat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan kitab yang berjilid-jilid, bukan juga kitab yang banyak halaman dan tebal, bukan, tapi hanya sedikit saja. Biasanya orang Arab menyebut tulisan yang sedikit itu dengan risalah. Ya, kalau kita menyebutnya dengan artikel. Ya. Nah, di sini kata Syekh Shalih bin Fauzan, penulis atau musannif yaitulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai risalahnya dengan menyebut basmalah dalam rangka mengikuti petunjuk Al-Quran. Poin yang pertama, ketika menulis sebuah kitab, ketika mengarang sebuah buku, ketika memulai segala yang baik-baik, maka dianjurkan untuk memulainya dengan basmalah. Ya, kenapa? Karena alasan yang pertama kata Syekh Shalih bin Fauzan, ini adalah mengikuti petunjuk dari Al-Quranul Karim, alias mengikuti petunjuk ilahi, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kalimat pertama yang mata tertuju padanya saat mulai membaca satu surat di dalam Al-Quran tentu adalah basmalah. Kalau kita buka surah yang pertama, surah Al-Fatihah, maka akan ada di bagian atasnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama menurut mazhab Asy-Syafi'i. Menurut mazhab yang lain, Bismillahirrahmanirrahim bukanlah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Ya, tapi semuanya sepakat bahwasanya Al-Fatihah itu ada tujuh ayat. Karena memang Allah yang menyatakan di dalam firman-Nya, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Dan sungguh kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad sab'an minal mathani. Sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anal 'azim, dan Al-Qur'an yang agung atau mulia. Ya, yang dimaksud 7 ayat yang diulang-ulang adalah Al-Fatihah. Ya. Kalau mazhab Asy-Syafi'i menyampaikan basmalah itu bagian satu ayat dari Al-Fatihah, maka sesuai dengan mushaf yang ada di tengah-tengah kita saat ini, penomoran ayatnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua, dan ayat yang terakhir, ayat yang panjang, ayat ke-7, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ada waqaf di sana, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu menurut mazhab Asy-Syafi'i. Amin. Tapi kalau menurut jumhur, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali, karena basmalah bukanlah bagian satu ayat dari Al-Fatihah, tapi semua sepakat Al-Fatihah jumlahnya 7, maka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6, bukan waqaf. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu ayat yang ke-7. Dan ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itulah makanya kenapa di Indonesia yang kebanyakan mazhab Asy-Syafi'i, setiap dalam salat yang jahar, salat subuh, maghrib, dan isya, kebanyakan dan mayoritasnya di negeri kita itu basmalah dijaharkan. Tapi kalau di Arab Saudi, ya, karena mereka mazhabnya Hambali dan mereka tidak menyatakan basmalah itu satu ayat dari Al-Fatihah, maka basmalahnya disirkan di sana. Ya, tapi semuanya sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat, dan semuanya sepakat bahwasannya bismillah itu sangat dianjurkan untuk memulai sesuatu yang baik. Ya. Kita lihat geser surat kedua Al-Baqarah juga sama, ada basmalahnya. Dan penulisan Al-Qur'an itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Setiap kali Nabi mendapatkan firman Allah, maka setiap kali itu Jibril berpesan kepada Nabi SAW untuk letakkan ayat ini di surat ini setelah ayat ini. Ya, pernah suatu ketika sahabat Nabi SAW melihat Nabi, ya, yang duduk di sebelahnya
pandangan matanya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Ya. Karena Nabi mengetahui yang gaib sesuai yang diberikan oleh Allah. Tidak semua yang gaib Nabi tahu. Karena yang mengetahui yang gaib sesungguhnya adalah Allah. Maka Allah berkehendak menjadikan sebagian hambanya mengetahui hal yang gaib, tapi tidak mutlak. Nabi saat itu ternyata sedang dipesan oleh Jibril untuk meletakkan ayat ini di bagian setelah ayat ini dan setelah surat ini. Sahabat yang ini tidak mengetahui, hanya melihat Nabi ke atas ke bawah. Maka Nabi terangkan, atani Jibril, tadi Jibril mendatangiku. Ya, dan Jibril perintahkan aku untuk meletakkan ayat di surat An-Nahl surah yang ke-16 di ayat ke-91, yaitu adalah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Jibril perintahkan letakkan ini di surat An-Nahl. Jibril perintahkan letakkan ini di nomor ke-91, sebelumnya ayat 90 dan seterusnya. Sehingga urutan surat di dalam Al-Qur'an dan urutan ayat itu sifatnya adalah tauqifi, tidak menerima ijtihad. Nabi yang memberitahukan kepada sahabat, maka sahabat tulis. Hanya saja di zaman Nabi itu tulisan Al-Quran masih terserak-serak, tidak dikumpulkan jadi satu kompilasi. Ya, yang menuliskan kebanyakannya adalah Al-Khulafa'ur Rasyidun yang 4, yaitulah Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ridwanullahi taala alaihim. Ini adalah penulis Al-Quran yang paling utama. Kemudian ada juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ada Sayyidina Zaid bin Thabit, ya, ada Sayyidina Mu'adz bin Jabal juga, dan banyak lagi. Tapi tidak dikumpulkan menjadi satu. Mulai pertama kali dikumpulkan itu sejak zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian nanti akan dikopi ulang dan diperbanyak di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, di situ Zaid bin Sabit lah pemimpin komitenya. Nah, di situ beliau cerita, aku kumpulkan dari dada kaum muslimin dan aku kumpulkan melalui media tulis yang sudah mereka gunakan sejak dulu. Ada yang menulis di atas pelepah kurma, ada yang mengukirnya di atas kayu, ada yang mengukirnya di atas batu, dan seterusnya. Banyak, ya. Tapi sangat jarang yang menulis di atas kertas, karena memang media kertas saat itu belum banyak, ya. Nah, maka kita segala sesuatu, ya, untuk meminum diawali dengan basmalah, ya, untuk menulis diawali dengan basmalah, untuk masuk ke dalam rumah sebelum, ya, memulai salam kepada yang ada di rumah ucapkan basmalah, mengenakan sendal, mengenakan pakaian, semua perkara-perkara yang baik maka diawali dengan basmalah. Ya, karena itu adalah petunjuk dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Bahkan ada satu kisah yang menarik tentang kisahnya Nabi Nuh. Ya, diterangkan sangat gamblang, panjang, itu di surat Hud, surat yang ke-11. Ya. Ketika Nabi Nuh sudah mengumpulkan kayu, sudah membuat perahu yang sangat besar atau bahtera yang sangat besar, kemudian mengumpulkan juga hewan sepasang, ya, kemudian manusia yang naik ke atas tidak begitu banyak, dan diantara yang tidak naik itu adalah putranya sendiri, yaitu Kan'an. Maka Allah berfirman di ayat 41 di situ, ketika Nabi Nuh perintahkan kepada umatnya untuk naik ke atas bahtera, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Di situ Nabi Nuh, wa qala, Nuh berkata, ya, apa? Naiklah ke atas perahu. Wa qala irkabu fiha, dengan membaca bismillah. Ya. Baik bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang kedua, kata Syekh Shalih bin Fauzan,
penulis juga memulai risalahnya dengan menyebut basmalah dengan maksud mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak hanya petunjuk Al-Quran yang kita ambil, ternyata sikap Nabi SAW itu memulai sesuatu dengan basmalah, sesuatu yang baik-baik. Di sini dicontohkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, beliau memulai penulisan surat-surat yang ditujukan kepada para raja dan penguasa di seluruh penjuru dunia untuk mengajak mereka masuk Islam dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim juga. Nabi SAW pun kerap memulai hadis-hadis dan pembicaraan beliau dengan kalimat tersebut atau Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud Syekh Shalih bin Fauzan di sini adalah dulu Nabi ketika di tahun ke-7 Hijriah. Ya, jadi setelah Nabi 7 tahun di Madinah. Nabi SAW itu wafat tahun berapa, Pak? Udah ingat? Nabi kita Nabi Muhammad SAW wafat tahun ke-11 Hijriah di bulan Rabiul Awal, di tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, untuk tanggal, untuk hari Senin, untuk bulan dan tahun, ulama semua sepakat tentang wafatnya Nabi SAW. Adapun tentang kelahiran memang ada sedikit perbedaan, walaupun kebanyakan mengatakan 12 Rabiul Awal juga. Ya, tapi kalau berbicara tentang tahun wafat, semua sepakat. Para sejarawan muslimin semua sepakat Nabi wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Berarti bisa kita katakan Nabi itu menetap di Madinah 10 tahun lebih. Belum genap sampai 11, belum sampai habis karena masih di bulan Rabiul Awal. Kan Rabiul Awal itu bulan berapa? Bulan ketiga kan? Yang pertama Al-Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal. Ya, baru bulan ketiga tuh Nabi sudah diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Jadi di tahun ke-7, bayangkan sebuah negara yang masih baru 7 tahun, belum 1 dekade. Ya, sebuah pemerintahan yang baru seumur jagung menuliskan surat ingin membuat hubungan diplomatik dengan negara-negara adidaya yang ada di sekitarnya. Di tahun ke-7 Hijriah, para sejarawan mengatakan Nabi SAW itu mengirimkan surat, ya, mengajak ke dalam agama Islam. Siapa saja negara-negara adidaya tersebut? Ya, Imperium Romawi, ya, dengan Kaisar. Kaisar itu adalah gelar untuk raja Romawi. Kekaisaran Persia kepada Kisra. Kisra itu adalah gelar raja untuk kekaisaran Persia. Kerajaan Ethiopia Habasyah, ya, dan gelarnya itu adalah Najasyi. Kemana lagi? Ke kerajaan Kipti di Iskandaria, sekarang di negara Mesir, dengan gelar rajanya Muqawqis, ya, dan juga kerajaan Oman, kerajaan Bahrain, kerajaan Yaman. Itu negara-negara yang ada di sekitar Arab Saudi atau di sekitar Mekah Madinah lah kita katakan. Itu dikirimi surat oleh negara yang masih kecil, baru seumur jagung, belum 1 dekade. Ya, ini betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW. Dan di situ banyak sekali para sejarawan yang menyimpan manuskrip surat tersebut. Masih ada sampai sekarang. Di Topkapi itu ada di Turki sana. Ya, surat Nabi contoh kepada Heraklius. Ya, Heraklius itu adalah raja untuk nama raja Imperium Romawi. Ya, nama aslinya Heraklius, gelarnya Kaisar. Ya, kita biasa sebut Kaisar. Ya. Nah, di situ diterangkan di tulisan kitab tersebut, kita tahu Nabi itu tidak bisa baca tulis, tapi Nabi perintahkan kepada sekretaris beliau, ya. Ada di antaranya tertulis di awal paling atas, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Herakla, kepada Heraklius, ya, azimir Rum, pembesar atau penguasa Romawi. Kemudian ditulis
salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Ya. Kenapa Nabi enggak pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tidak diizinkan oleh syariat Islam untuk kita berikan kepada non muslim. Ya, ini khusus kalimat syiar yang digunakan oleh orang Islam. Kecuali kalau jamaah banyak bercampur, ada yang muslim, ada yang non muslim, baru boleh mengucapkan salam di sana sebagai Nabi pernah contohkan. Ya. Tapi kalau jelas jamaahnya itu non muslim semua, jangan pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, la tabda'u bil yahudi walan nasara, ya, wa la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka duluan, kita tinggal jawab wa'alaikum atau wa'alaika saja. Ya, karena kita nggak tahu dia mengucapkannya benar atau enggak. Sebagaimana dulu Nabi ketika berjalan dengan Sayyidah Aisyah, tiba-tiba ada kerumunan orang Yahudi mengucapkan assalamu alaika. Bukan assalamu alaika, assamu alaika. Kalau bacanya cepat, macam di telinga kita tuh seperti assalamu alaika. Padahal assamu itu artinya kebinasaan, kehancuran, kematian untukmu wahai Muhammad. Oh, Sayyidah Aisyah itu yang dengar panas itu, Pak. Ya, beliau sebagai istri Nabi, membela Nabi. Ya, maka Sayyidah Aisyah kebawa emosi, baper saat itu, maka Sayyidah Aisyah jawab, ya, wa'alaikumul la'natullah, bagi kalian laknat Allah wahai kaum al-qirodah wal khanazir. Qirodah itu adalah kera, monyet. Al-khanazir itu babi. Karena Bani Israel dulu pernah melanggar hari Sabtu, ya, hari yang diistimewakan oleh Allah untuk mereka beribadah. Totalitas beribadah di hari tersebut tidak boleh ada unsur duniawi, tidak boleh tijarah, tidak boleh berbisnis, tidak ada transaksi. Ya, pokoknya fokus ibadah. Tapi mereka melanggar. Maka akhirnya Allah kutuk menjadi kera dan monyet sama ya. Menjadi kera dan khanazir. Khanazir itu babi. Ya, maka Sayyidah Aisyah tahu ayat tersebut, kebawa perasaan Sayyidah Aisyah ngucapin begitu. Tapi Rasul mengingatkan Aisyah, santai Aisyah, santai. Ya, segala sesuatu itu dengan kelembutan berakhir menjadi baik, kata Nabi. Kata Aisyah, ya Rasul, kamu nggak dengar dia ngomong apa? Kata Rasul, ya aku dengar, makanya aku jawab wa'alaikum atau wa'alaika. Karena kalau dia mendoakan kebinasaan buat kita, kita doakan balik buat kamu juga. Ya, seperti itu kaidahnya memang dalam syariat Islam. Maka Nabi tidak menuliskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para raja dan penguasa itu, karena mereka masih non muslim. Tapi Nabi tulis salam tetap, salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk Allah. Yang mengikut dapat salam, yang enggak mau ikut maka enggak memperoleh doa dan keberkahan dari salam tersebut. Ya. Kalau Raja Najasyi ada redaksi yang agak sedikit khusus karena Nabi memiliki hubungan diplomatik dan bilateral sebelumnya. Ya, karena kaum muslimin pernah diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habasyah pertama. 2 kali ke Habasyah sebelum Nabi dan sahabat hijrah ke Madinah sampai 2 kali. Yang pertama dipimpin oleh Sayyidina Utsman bin Affan, yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Perjalanan melewati jalur laut. Ya, kan dari Mekah itu kan enggak jauh dari laut. Ya, Mekah Jeddah itu enggak jauh dari laut. Maka ke arah tenggara, timur, tenggara, selatan, barat daya, sedikit ke barat daya, ya itu ada negara Ethiopia. Habasyah. Sampai sana disambut, ya, dan luar biasanya ternyata Raja An-Najasyi itu termasuk yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kirimkan tulisan min Muhammadin, setelah basmalah dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ilan Najasyi Malikil Habasyah aslim taslam, atau aslim anta taslam, masuk Islamlah kamu maka kamu akan selamat. Tahu nggak, beberapa sahabat berkomentar ketika Raja Najasyi menerima surat dari Nabi itu, apa yang dilakukan dia? Nama Najasyi itu adalah gelar ya, nama aslinya Ashamah. Nanti baru akan diketahui setelah Nabi kasih tahu ke sahabat, ada hamba Allah yang soleh telah meninggal, bukan di Madinah sana tapi di sono jauh, namanya Ashamah, dan dia adalah Najasyi. Jadi nama aslinya Ashamah ya. Kata para sahabat yang menceritakan ketika surat itu sampai kepada Ashamah Najasyi, yang dilakukan oleh Najasyi apa? Dia turun dari singgasananya. Coba, raja turun dari singgasana. Padahal seharusnya kurir suratnya itu yang naik ke atas. Raja itu tetap di singgasana. Tapi Najasyi setelah tahu ini surat dari Muhammad SAW, turun dari singgasana, menghormati yang menuliskan surat tersebut. Ya, kemudian apalagi katanya? Kemudian setelah diambil kertasnya, kemudian diletakkan di atas kedua matanya, dibeginikan. Ya. Kemudian dia minta ilbah al-ajiyah. Ilbah ajiyah itu kotak yang terbuat dari gading gajah. Jadi orang dulu itu kalau nyimpan surat penting itu di kotak, tapi bahan dasarnya itu dari gading gajah yang dipahat. Ya, dimasukkan ke situ sebagai bentuk kemuliaan, karena ini bukan surat sembarang. Dibawa oleh sahabat yang bernama Amr bin Umayyah ad-Damri. Ya, kemudian dibalas surat itu dengan ungkapan yang menunjukkan dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada Muhammad sebagai utusan Allah. Makanya nanti ketika Nabi kasih tahu Ashamah itu wafat, maka Nabi meminta sahabat untuk bangkit, ayo sholat jenazah. Tapi jenazahnya nggak ada di tempat karena meninggalnya di Ethiopia sana. Maka mulai saat itu ada istilah namanya salat ghaib. Salat jenazahnya ghaib, enggak ada di tempat. Ya, Nabi sampaikan mata abdun lillahi salih, atau matal yauma, telah wafat hari ini hamba Allah yang saleh. Kalau sudah saleh berarti muslim. Kalau Nabi salatkan berarti menunjukkan dia beriman, karena non muslim tidak kita salatkan. Ya, maka Nabi perintahkan sahabat untuk bangun dan sholat jenazah. Ya, nah disitulah menunjukkan Najasyi beriman. Ada yang memberikan balasan surat tapi dia nggak beriman. Contoh siapa? Muqawqis. Muqawqis itu mengakui Muhammad itu memang Nabi terakhir. Kelihatan tanda-tandanya. Muqawqis juga nggak sombong, dapat surat dari pemerintahan yang belum ada 1 dekade umurnya. Sedangkan kerajaan Kipti itu sudah berabad-abad, Iskandaria berkuasa. Maka Muqawqis membalas surat tersebut disertai dengan hadiah. Ya, hadiahnya diterangkan itu banyak. Ada di antara kiswah. Kiswah itu kain ya, penutup. Makanya yang di Ka'bah sana disebut dengan kiswah. Ya, kiswah istimewa. Yang kedua diberikan hadiah baglah. Baglah itu apa ya kalau kita ya? Ini loh, perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Karena kita nggak banyak keledai ya di negara kita. Ya, kuda dengan keledai kawin silang. Hasilnya nggak sebesar kuda, tapi lebih besar dari keledai. Kalau orang Arab menyebutnya bighal. Kalau baglah berarti ini adalah bighal yang betina. Sampai dinamakan namanya duldul. Jadi sebenarnya Pak, hewan tunggangan itu nggak penting, tapi karena hewan tunggangan pemiliknya itu Nabi Muhammad SAW, menjadi penting bagi para ulama. Sampai diketahui namanya duldul. Ya, terus juga dikasih hadiah 2 budak wanita. Yang satu namanya Maryah Qibtiyah, dan itulah yang nanti diambil oleh Nabi SAW. Ya. Sebagian ulama mengatakan diperistri oleh Nabi, sebagian yang lain tidak diangkat menjadi istri, hanya jadi budak saja. Yang satu lagi namanya Shirin, karena kan orang sono, ya, Shirin ini
adik kakak dengan Maria. Dan syirin ini dikasihkan kepada Hasan bin Sabit menurut sebagian ulama, menurut yang lain dikasihkan kepada sahabat Nabi yang lain bernama Muhammad Al-Abdi. Ya. Nah, intinya surat itu bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu mengikuti petunjuk Quran, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Syekh Shalih bin Fauzan, para penulis yang tidak memulai risalah mereka dengan basmalah telah meninggalkan sunnah ini. Bisa jadi itu pula yang menyebabkan tulisan mereka menjadi tidak berkah, bahkan tidak memiliki faedah. Ya, ada tulisan artikel bagus, bisa memberikan pencerahan bagi banyak orang, bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang, tapi enggak diawali dengan basmalah ketika menulis. Ya, maka biasanya itu tidak berkah. Yang terakhir, yang keempat, kata Syekh Shalih bin Fauzan, kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang bermakna dalam bahasa kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maknanya adalah aku memulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, membawa nama Allah. Maka enggak tepat, enggak pantas dan enggak layak berbuat maksiat dengan bismillah. Enggak pantas, enggak layak berbuat apapun yang tidak disenangi oleh Allah tapi membawa nama Allah. Tapi segala ibadah sangat dianjurkan dengan basmalah. Bahkan perbuatan yang mubah diawali dengan basmalah bisa berubah menjadi ibadah. Ingat, mukmin itu menjadikan kebiasaan menjadi ibadah. Orang yang tidak beriman, ibadah pun bagi dia hanya kebiasaan. Lain enggak? Lain. Kita orang beriman, kebiasaan atau habit, kegiatan sehari-hari itu harus kita usahakan menjadi ibadah. Karena Al-Quran menganjurkan kepada kita semua dalam surah Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ibadah itu cuma sholat yang hanya 10 menit saja, paling itu udah agak lama itu Pak ya. Subuh paling berapa sih? 5 menit cukup. 5 kali hanya dalam sehari semalam, berarti ibadah kita hanya 50 menit dong, atau kurang. Maka itulah kenapa kita katakan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, manasikku, atau menurut tafsir lain sembelihanku, ritual menyembelih, kemudian wa mahyaya, semua lini kehidupanku, kerjaku, masakku, nyapuku, membersihkan rumah, membereskan yang berantakan, ya, perkara-perkara yang sifatnya hanya kebiasaan, kita katakan semuanya lillahi rabbil alamin. Maka kebiasaan itu berubah menjadi ibadah, bernilai pahala. Tapi orang yang tidak beriman, ibadah hanya sekedar kebiasaan, ya. Dan inilah ya yang pertama. Terus kita masuk ke dalam matannya ya. Ya, masih ada waktu di sini, ya. Nah, di sini kita mulai dengan perkataan musannif, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmati kalian, merahmati Anda, merahmati kamu, ya, annahu, bahwasannya, yajibu alaina, kita itu diwajibkan oleh Allah, ta'allumu arba'i masail, mempelajari 4 masalah. Loh, katanya nama kitabnya Usul Salasa, landasan 3 landasan utama. Kenapa di sini disebut dengan arba' masail, 4 masalah? Nah, sebentar kita akan lihat terusannya. Ya, kata musannif, kata Syekh Muhammad bin Wahab, al-mas'alatul ula al-ilmu. Masalah yang pertama itu ilmu. Ya. Dan ilmu itu apa? Wa huwa ma'rifatullah. Yang pertama mengenal Allah. Ya. Yang kedua ma'rifatun nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya, yang dimaksud nabi terakhir, nabi kita semua, junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wa ma'rifatu dinil Islam, dan semuanya bil adillah,
mengetahui tentang agama Islam dan semua dengan dalil. Nah, jadi untuk poin yang masalah pertama yaitu ilmu, ada 3 macam tadi, mengenal Allah, mengenal Nabi SAW, dan mengenal agama Islam. Inilah filosofi yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sehingga menjadi judul Al-Usul Ats-Tsalatsah. Jadi 3 landasan utama yang beliau maksud itu apa? Mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, dan mengenal tentang agama Islam. Banyak juga yang mengatakan para ulama yang diambil filosofi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah hadis Nabi tentang pertanyaan munkar dan nakir ketika di alam barzakh. Itu kan ada hadis dari Nabi SAW. Ya, 3 pertanyaan penting. Ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Waman wamadinuka, dan apa agamamu? Waman nabiyuka, siapa siapa nabimu, dalam riwayat yang lain, dan siapa laki-laki yang diutus di tengahmu, dalam riwayat lain, dan siapa sosok laki-laki yang kami perlihatkan ini, diperlihatkan wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan 3 pertanyaan yang harus mampu kita jawab. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mudah menjawab pertanyaan dan ujian di alam barzakh, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, maka kita akan melalui tahapan-tahapan akhirat lebih mudah. Maksudnya apa? Nanti di padang mahsyar, bagi orang-orang kebanyakan mungkin repot, sulit, berat, matahari didekatkan sejengkal, kebanjiran keringat sesuai dengan dosanya, menunggu keputusan dari Allah, 1 hari senilai dengan 1000 tahun. Belum menunggu nanti dibagikan catatan amal, belum menunggu nanti catatan amal ditimbang, belum nanti dihisab, ada pengadilan yang hanya dia dengan Allah saja, belum lagi nanti melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ini kan harus kita lewati sebelum masuk ke dalam surga, dan itu sangat berat dan sangat sulit. Tapi kata Nabi, yang mampu melewati ujian alam barzakh mudah, maka tahapan akhirat nanti dia lewati lebih mudah lagi. Maka itu kenapa kata Nabi melewati sirat, ada yang secepat kilat, ada yang secepat air yang dihembuskan oleh angin, ya, seperti hujan yang terkena terpaan angin. Ada yang secepat angin, ada yang secepat mengendarai kuda, ada yang secepat mengendarai unta, ada yang seperti berjalan kaki, ada yang bahkan tertatih-tatih, ada yang merangkak-rangkak, merayap-rayap, ada yang berjalan di atas kepalanya tersungkur kepalanya, dan ada yang jatuh ke neraka jahanam. Tapi kata Nabi, yang kesulitan melewati ujian alam barzakh, maka nanti dia akan mendapatkan kesulitan yang lebih berat ketika melewati tahapan akhirat. Semoga kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi yang dimaksud dengan usul salasah itu tadi ya, ma'rifatu Allah, ma'rifatu Nabihi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, kemudian tadi masalah yang pertama ya, masih masalah yang pertama. Tadi kata Syekh bin Muhammad bin Abdul Wahab, ada berapa masalah? 4. Masalah yang pertama al-ilmu. Nah, ini pentingnya ilmu. Yang kedua yaitu adalah wal amalu bih. Kalau sudah berilmu, apakah sudah selesai? Belum. Yaitu mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh. Ini masalah yang kedua, yang wajib kita ketahui dan wajib kita amalkan. Yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu ad-da'watu ilaih. Kalau sudah kita berilmu, sudah kita amalkan, ini semuanya kebaikan yang untuk kita pribadi. Maka kita dianjurkan untuk menebarkan kebaikan kepada yang lain. Maka poin ketiga masuk, masalah yang ketiga, yaitu berdakwah, menyebarkan ilmu yang sudah kita punya dan kita amalkan. Dan yang terakhir nih, masalah yang keempat, kalau sudah sampai tahapan menjadi dai, menyampaikan kepada yang lain, berdakwah, maka perlu diingat masalah yang terakhir, as-sabru 'alal adza fihi, bersabar atas rintangan, ujian dan cobaan ketika menyampaikan ilmu tersebut atau ketika berdakwah.
Ya, jelas sampai sini? Jelas? Ya. Sudah waktu? Siap. Nah, sekarang kita masuk ke syarahnya, syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Ya, yang pertama kata beliau, penulis memulai risalahnya dengan mengatakan i'lam rahimakallah. Nah, ini sebagai adab ya. Bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seperti yang kita jelaskan biografinya di pertemuan silam, memang beliau itu bukan ulama kaleng-kaleng. Beliau itu memang seorang ulama ya, yang sangat mukhlis. Dijelaskan oleh Syekh Shalih di antara contoh yang menunjukkan kefakihan, keilmuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau katakan i'lam, bukan i'raf. Beda ya. I'lam itu ketahuilah dengan pendalaman. Rahimakallah ditambah dengan mendoakan bagi yang membaca risalah ini. Jadi ternyata seorang guru itu sangat dianjurkan untuk mendoakan muridnya, karena guru itu ibarat orang tua, dan kita tahu doa orang tua untuk anaknya, baik doa yang kebaikan bagi si murid atau si anak, ataupun doa keburukan untuk si anak, sama-sama mustajab. Hati-hati jadi orang tua, Pak. Semua yang kita lontarkan berupa doa, yang baik ataupun jelek, itu akan Allah kabulkan. Ya, makanya yang luar biasa itu kisah dikabulkannya doa orang tua atau ibundanya Syekh Muhammad bin Sudais, Imam Masjidil Haram. Ya, bayangkan Pak, Syekh Sudais itu anak-anak, jangan dikira orang soleh itu anak-anaknya nggak main-main, sama saja. Namanya anak-anak main-main. Diundang ke sebuah pesta makan atau walimah, makanan terhidang mahal-mahal banyak. Muhammad bin Sudais bawa pasir dari luar, Pak, ditaburin ke makanan-makanan, bikin malu orang tua. Marah si ibu, maka apa kata ibunya? Keluar kamu, semoga Allah menjadikanmu imam Masjidil Haram. Lagi marah, masih sempat mendoakan kebaikan. Karena si ibu ini faqih, berilmu, tahu doa yang ia ucapkan kepada Allah untuk anaknya, entah itu doa yang baik ataupun buruk, pasti Allah kabulkan. Daripada mendoakan yang buruk dan Allah kabulkan nanti menyesal seumur hidup, mendingan mendoakan yang baik. Didoakan keluar kamu, marah sih, tapi ditambahkan semoga Allah menjadikanmu imam Masjidil Haram. Terkabul saat ini jadi pemimpinnya, bahkan pemimpin para imam Masjidil Haram. Ya, dan jadi begitu juga guru mendoakan murid. Ya, kalau guru dianjurkan mendoakan murid, maka murid lebih berkewajiban mendoakan guru. Seperti Imam Asy-Syafi'i didoakan 40 tahun oleh Imam Ahmad setiap kali sholat. Putranya Imam Ahmad bertanya, wahai ayah, sebenarnya siapa sih sosok Syafi'i yang engkau panjatkan doa terus kebaikan untuknya selama 40 tahun dalam sholatmu? Kata Imam Ahmad apa? Kana Syafi'iyyu kasyamsi lid dunya wa kal afiyati linnas. Hei putraku, kamu harus tahu, Syafi'i itu bukan sekedar guruku. Syafi'i itu adalah ibarat seperti mentari bagi dunia ini, dan ibarat seperti obat bagi manusia. Fanzur hal li hadaini min khalaf. Aku mau tanya, ada enggak yang bisa menggantikan peran matahari dan peran obat? Enggak ada. Matahari hilang, maka kiamat yang terjadi. Ya, begitu bermanfaatnya matahari. Bahkan di zaman pandemi ini obat yang terbaik matahari, Pak. Benar nggak? Berjemur ya. Ya, obat juga begitu dibutuhkan oleh umat manusia. Nggak ada obat, penyakit nggak bisa hilang. Maka ketika Syafi'i sudah tiada, nggak ada yang mampu menggantikan perannya Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan murid terdekatnya tidak sama dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi di sini kata Syekh Shalih bin Fauzan, di antara yang menunjukkan kefakihan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau memulai tulisannya dengan mendoakan siapapun yang membaca tulisan tersebut, ya, mendoakan rahmat. Kemudian yang kedua, penulis menyebutkan 4 perkara yang wajib, bukan sekedar dianjurkan bagi setiap individu muslim atau fardu ain. Kata musannif, annahu yajibu alaina. Bukan sekedar dianjurkan kita mengetahui 4 masalah, tapi diwajibkan.
Dan wajib yang melekat pada setiap individu namanya wajib ain atau fardu ain. Kalau wajib yang melekat pada golongan atau bukan pada setiap individu namanya apa, Pak? Wajib kifai atau fardu kifayah. Bunyi ya? Cukup. Pertanyaan atau azan atau gimana? Azan. Hah? Cukup. Enggak ada pertanyaan. Langsung azan. Oh ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukupkan pembahasan al-usul as-salasah dan kita masih pada bagian awal-awal matan tentang 4 hal yang terkandung dalam surah Al-Asr. Tadi kita belum bahas tentang surah Al-Asrnya. Ya, semoga Allah memberikan kita kefahaman dan semoga apa yang kita pelajari dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca lafaz doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.